Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meltia dengan NIM 240410609189. Saya dari PGMI 7, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 materi yang menyangkut PPKN. Pembahasan pertama tentang identitas diri dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, di sini identitas diri adalah ciri khas yang melekat pada seseorang dan membentuk jati diri sebagai individu dan warga negara. Identitas tersebut meliputi budaya, suku, bahasa, dan agama yang diperoleh sejak lahir melalui keluarga dan berkembang melalui lingkungan sekolah serta masyarakat. Di lingkungan keluarga, identitas dibentuk melalui kebiasaan sehari-hari seperti bahasa daerah yang digunakan di rumah, adat istiadat keluarga, nilai keagamaan, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Keluarga menjadi tempat pertama anak mengenal siapa dirinya dan dari mana asal-usulnya. Di lingkungan sekolah, peserta didik bertemu dengan teman-teman yang memiliki latar belakang yang berbeda. Sekolah menjadi ruang pembelajaran sosial untuk mengenal, menghargai, dan menerima perbedaan identitas. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menjadi alat pemersatu tanpa menghilangkan bahasa daerah masing-masing. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat, identitas semakin berkembang melalui interaksi sosial yang luas. Masyarakat Indonesia yang multikultural menuntut setiap individu untuk mampu menampilkan identitasnya secara bijak tanpa merendahkan identitas orang lain. Dengan demikian, identitas tidak menjadi sumber konflik, melainkan kekayaan bangsa. Materi yang kedua tentang sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya. Mulai dari tarian daerah, rumah adat, pakaian tradisional, bahasa daerah, hingga upacara adat, keberagaman ini disatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di sini sikap menghormati keberagaman ditunjukkan dengan tidak mengejek, merendahkan, atau memaksakan budaya sendiri kepada orang lain. Menghormati juga berarti memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menjalankan adat dan kepercayaannya. Sikap menjaga dan melestarikan budaya dilakukan dengan mempelajari budaya daerah, mengikuti kegiatan seni dan tradisional lokal, serta mengenalkan budaya Indonesia kepada generasi muda agar tidak tergerus oleh budaya asing. Pelestarian budaya juga dapat dilakukan melalui pendidikan, media, dan kegiatan sosial. A few moments later. Dengan menerapkan nilai Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman tidak menjadi penghalang persatuan, menjadi kekuatan bangsa dalam memperkokoh identitas nasional Indonesia. Materi selanjutnya yaitu karakteristik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian NKRI serta sikap menjaganya. Itu saya singkat ya judulnya. Jadi, di lingkungan rumah dan sekolah merupakan bagian terkecil dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Meskipun berskala kecil, keduanya memiliki peran penting dalam membentuk karakter warga negara. Selanjutnya, lingkungan rumah ditandai dengan lingkungan keluarga yang rukun, saling menghormati, dan menjunjung nilai-nilai Pancasila.
Sikap menjaga lingkungan rumah sebagai bagian NKRI dapat dilakukan dengan hidup tertib, menjaga kebersihan, menaati aturan keluarga, serta menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini. Lingkungan sekolah merupakan tempat pembentukan karakter kebangsaan secara formal. Sekolah mencerminkan miniatur NKRI serta di dalamnya terdapat keberagaman latar belakang serta didik. Sikap menjaga lingkungan sekolah sebagai bagian NKRI diwujudkan dengan menaati tata tertib sekolah, menjaga fasilitas umum, menghormati guru dan teman, serta mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Nah, jadi jika lingkungan rumah dan sekolah terjaga dengan baik, maka nilai persatuan dan kesatuan bangsa akan tumbuh kuat dalam diri peserta didik. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu tentang lingkungan tempat tinggal dan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Di sini, lingkungan tempat tinggal seperti RT atau RW, desa atau kelurahan, dan kecamatan merupakan bagian dari sistem pemerintahan NKRI yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini, masyarakat hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan latar belakang, suku, agama, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Oleh karena itu, kerjasama dan toleransi menjadi kunci utama terciptanya kehidupan yang harmonis. Dan kerjasama diwujudkan melalui kegiatan seperti gotong royong, musyawarah warga, ronda malam, kerja bakti, dan kegiatan sosial lainnya. Sikap saling membantu tanpa membedakan latar belakang menunjukkan nilai persatuan dan kesatuan. Dengan kerjasama yang baik dalam keberagaman, lingkungan masyarakat akan menjadi aman, damai, dan sejahtera, serta memperkuat persatuan NKRI dari tingkat paling bawah. Baik, materi terakhir yaitu materi yang kelima yang berjudul Struktur Wilayah NKRI dan Gotong Royong sebagai Bela Negara. Di sini, struktur wilayah NKRI terdiri dari kabupaten atau kota, provinsi, dan pemerintahan pusat. Setiap wilayah memiliki pemerintahan daerah yang menjalankan otonomi daerah, namun tetap berada dalam satu kesatuan negara. Kabupaten atau kota dan provinsi memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, pelayanan publik, dan pelestarian budaya lokal. Meskipun memiliki ciri khas masing-masing, seluruh wilayah tersebut terikat dan konstitusi dan tujuan nasional Indonesia. Berlaku gotong royong ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan salah satu bentuk bela negara. Bela negara tidak harus selalu berarti mengangkat senjata. Bisa juga seperti menjaga persatuan, menaati hukum, menjaga lingkungan, serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Jadi, di sini gotong royong mencerminkan nilai luhur bangsa Indonesia dan menjadi kekuatan utama dalam mempertahankan keutuhan NKRI di tengah keberagaman. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next time. Kissy face, sexy phone.